Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kanida Pinia Fauzi, NPM 1802102100022, yang insya Allah akan mempresentasikan naskah Sunda kuno, yaitu naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Kebudayaan Sunda Kuno yang diampu oleh Bapak Dr. Undang Ahmad Darsa M.Hum, Bapak Rahmat Sopian M.Hum, dan Bapak Aditya Pratama M.Hum. Untuk lebih mengefisienkan waktu, mari kita langsung saja melakukan presentasi pada kali ini. Sang Hyang Siksa Kandang Karesian merupakan sebuah kitab pedoman hidup di era Jaya Dewata dan juga merupakan naskah didaktik yang memberikan aturan, tuntunan, serta ajaran agama dan moralitas kepada pembacanya. Buku berisi aturan untuk menjadi resi atau biasa disebut sebagai orang bijaksana atau suci. Naskah ini disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta dan ditandai dengan nama Kropak 630. Naskah yang terdiri dari 30 lembar daun nipah. Naskah ini bertanggal Nora Catur Sagara Wulan, yaitu tahun 1440 Saka atau 1518 Masehi. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian berasal dari Galuh, yang merupakan salah satu ibu kota kerajaan Sunda. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian Kropak 630 berasal dari koleksi pemberian Raden Saleh, sedangkan naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian Kropak 624 berasal dari koleksi pemberian Bupati Bandung. Dan aksara yang digunakan pada naskah ini adalah aksara Sunda kuno. Kitab pedoman hidup milik masyarakat di kerajaan Sunda ini memuat banyak nilai dari ajaran Hindu dan ajaran Karuhun atau ajaran nenek moyang yang dipercaya telah ada sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Tatar Sunda. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian ini berisi ungkapan dan keterangan tentang 10 kesejahteraan atau dasa kreta, 10 pengabdian atau dasa prebakti, 10 alat indra atau panca indria, 5 pelindung, panca biapara, pembagian arah mata angin, Sang Hyang Wuku 5, dan sebagainya. Kata Karesian dalam naskah ini tidaklah dikonotasikan khusus dengan pengertian biara atau disebut juga sebagai tempat tinggal resi, melainkan dengan kearifan atau kewaspadaan hidup menurut ajaran Dharma. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian memuat berbagai peraturan sehari-hari yang ditujukan bagi ketentraman masyarakat, di antaranya mengajarkan formasi perang, cara mengukur tanah, pertanda alam, mantra, makanan, pekerjaan, dan keahlian, serta segala larangan dan anjuran dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Aksara Sunda kuno yang digunakan pada naskah Kropak 624 ini serupa dengan aksara yang digunakan untuk merekam bahasa Sunda kuno. Seperti dalam naskah Carita Parahyangan, Sang Hyang Sasana Mahaguru, dan Bujangga Manik.
Sedangkan mengenai perbedaan media tulis yang digunakan oleh naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian ini dapat merujuk pada keterangan dalam teks naskah Sang Hyang Sasana Mahaguru. Naskah Kropak 624 memiliki kandungan teks yang sama dengan Kropak 630. Padahal pada penulisannya dan pada bahan yang berbeda, yaitu lontar dan gebang. Apabila konteks kabuyutan yang dimaksud pada naskah Sang Hyang Sasana Mahaguru tersebut mengacu pada isi teks naskah dengan bahan tertentu, maka naskah Kropak 624 merupakan sebuah anomali. Dengan demikian, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai fungsi naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian berdasarkan bahan tulisnya, yang mengacu pada keterangan di dalam naskah Sang Hyang Sasana Mahaguru. Selain itu, karena bentuk teksnya yang tidak bermetrum puisi, tampaknya naskah Kropak 624 ini adalah naskah kecil yang kemungkinannya untuk ditampilkan sebagai tampilan pada cerita pantun. Tulisan yang digoreskan di atas daun lontar berfungsi sebagai media untuk mendapatkan keutamaan. Artinya, mendapatkan segala manfaat dari kandungan yang ada di dalamnya. Naskah lontar umumnya berbentuk puisi yang berkaitan erat dengan cerita pantun. Tradisi lisan Sunda masa lalu karena memiliki pola metrum yang sama. Sementara tulisan di atas gebang dinamakan cemeng atau hitam. Yang dimaksud gebang adalah nipah, karena memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu ditulis menggunakan tinta hitam. Naskah nipah ditulis menggunakan tinta organik yang berasal dari hasil olahan nagasari dan damarsela, sedangkan pena yang digunakan adalah harupat atau sering disebut batang lidi pohon aren. Isi naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian tidak merupakan suatu kisah atau cerita sebagaimana carita Ratu Pakuan, melainkan berisi petunjuk dan bimbingan hidup dalam kehidupan manusia di dunia agar mencapai kebahagiaan atau sering disebut mapahayu dan keunggulan. Dan yang memberikan petunjuk biasanya disebut warahakna atau petuah adalah sang sadu, dan agar menjadi peringatan bagi semua orang di dunia. Endah nihan warahakna sang sadu, de sang mamet hayu. Hana Sang Hyang Siksa Kandang Karesian ngarannya, kayat nakna wong sakabeh, nihan ujar sang sadu ngagelarkeun Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Yang artinya, ya, inilah ajaran yang akan disampaikan oleh Sang Budiman kepada mereka yang berupaya mencari kebahagiaan. Adapun ajaran ini bernama Sang Hyang Siksa Kandang Karesian dan dipersembahkan untuk semua orang agar selalu memegang kewaspadaan. Inilah ujar Sang Budiman memaparkan Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Ini Sang Hyang dasakreta kundangeun urang rea, asing nudek nanjerkeun sasana kreta pakeuneun heubeul hirup, heubeul nyewana, jadian kuras, jadian tahun degdeung, tanjer jaya perang, nyewana
na urang reya. Yang artinya, ini ajaran yang disebut Sang Hyang Dasakreta, 10 unsur kesejahteraan. Untuk pegangan orang banyak, siapapun yang hendak menegakkan sarana kesejahteraan agar dapat lama hidup dan lama tinggal di dunia, berhasil dalam peternakan, berhasil dalam pertanian, serta selalu unggul dalam perang, sumbernya terletak pada pikiran dan perilaku orang banyak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Maaf apabila banyak kata-kata yang kurang dimengerti. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.